Oke, sudah 81 orang dan sudah 12.05. Kita start aja. Oke. Sudah ready? Nah, siapa lagi itu namanya Dilan ya? Please use your proper name. Use your proper name. Namanya. We will give the grade to Dylan, not to you. Whoever Dylan is, he will have the grade. Okay. Bukan Dilan ya. Pegang kameranya, silakan dinyalakan. Oke, 87 ya. Sama Miss Mimi juga ikutan ya. Gak apa-apa, seru-seruan kita. Nah, kita akan mulai saja karena sudah 12.07. Yang telat nggak apa-apa, kita tinggalkan saja. Yap, siap-siap semua? Boleh, siap mau kertas kotretan di samping juga boleh. Oke, Miss Email akan start dari sekarang. Saya kasih linknya ya. Good luck. Semangat. Tapi ini saya pakai kelas 8. Ada kelas 8A. Iya, link kelas 8. Oke, taruh maju. Lois. Pakai yang supervisi. Udah. Nih, pertanyaan nomor 2 aneh. Kenapa? Ya, dikerjakan sesuai soalnya aja. Dikerjakan sesuai soalnya ada. Langsung next. Next. Kalau yang merasa aneh, bisa dilanjut. Kenapa, Ethan? Ini pertanyaannya tuh berhubungan dengan itu, Man. Kenapa? Blok lagi. Gimana ya cara bilangnya, Teh? Itu pertanyaan nomor 2, soalnya sama jawabannya nggak match, Miss. Iya kan jawabannya pertanyaannya penambahan kalori di tubuh Fanny adalah Oke, nggak apa-apa. Bahas ya. Oke, nggak apa-apa. Jawab dulu aja, nanti kita bahas. Bukan apa-apa. gitu, Man. Itu kan nilai apa sih? Ya, soal sama jawabannya nggak cocok, nggak apa-apa. Nanti dianulir, tenang. Kalau nggak cocok, misalnya anulir nanti. Ya, tenang. Jawab aja yang ada, langsung dikerjakan, tenang. Kalau nggak cocok, Miss email anulir, tenang. Miss, tiba-tiba saya error, Miss, keluar dari gamenya. Keluar dari gamenya? Iya, tiba-tiba. Ini internetnya down tiba-tiba ya. Sekarang gimana? Masih bisa? Oh, ini saya harus join ulang katanya. Ya udah, nggak apa-apa, join ulang aja, Ezekiel. Gak bisa, Mister, gara-gara ini katanya cuma bisa sekali doang, satu user. Ezi bisa keluar lagi. Ezi bisa keluar. Masukin code yang lain. Masukin nama yang lain bisa. Keluar terus ganti nama Ezekiel. Jadi Ezekiel apa gitu. Okay. Ezi. You can write Ezi or Kiel. Sebentar, Mem. Sama saya lagi disuruh matiin. Regen, tolong kameranya arahkan ke kamu, Regen. Nggak kita hanya lihat jendela soalnya. Thank you.
Semangat. Wah, Keitaro masih di atas, euy. Ayo. Ayo kejar, masih bisa. Cara pakai account malah nggak bisa, jadi saya Aku nilainya jelek amat. Babas buru-buru sih. Banyak pemain tangguh tuh mana. Si Clarita langsung naik cepet Google. Keitaro. Kedua Edward. Jessil ketelem. Nomor berapa sih Jessil? Ayo semangat. Loh, kok ini nggak bergerak ya? Woi, kata ya kita Nggak bergerak dia. Oh, di bawah berarti bergeraknya. 8 sama Jefferson, kedua Reisa, ketiga Cecil, keempat bergerak ya. Jadi sementara Keitaro, Edward, Clarita. Udah pada beres nih, Papi. Josephine, Cheryl, Madeline, S, Cheryl, William, Jesiel. Semangka, semangat kakak. Ini taruh keduanya di bawah, Miss. Oh, Keitaro ada lagi di bawah. Yang pertamanya nggak dimainin nih. Ini. Mimi melaju, Mimi melaju. Ayo, yang belum silakan. Yang paling bawah si Rafael Renat kelas 7. Semangka. Oh, masih Keitaro ya. Mem, ini saya nggak sengaja pakai nama yang lain juga, Mem. Pakai nama alaynya saya. Pakai nama lain juga nggak bisa? Udah, Miss. Tadi ini saya akhirnya pakai akun pribadinya saya. Tapi namanya saya bukan Ezekiel, namanya saya beda. Namanya ini bukan Zien Iya, itu Real saya. Z. Itu nama alaynya saya. Oh ya, oke. Yap, semangat. Silakan. Bener ya, kamu tuh bener-bener original pisan. Polos. Widih, maju nggak ya? Sama alay. Aduh. Oh, masih Keitaro, guys. Masih Keitaro bertahan. Ayo menyusul. Keren. Kenat telat tadi. Masih ada yang belum ya? Saya tunggu yang belum. Sama Jefferson sama Raisa, masih. Ada yang baru join ya? Oh, baru join, oke. Ya, sampai 11. Bentar, mesti mau cek dulu. Sudah berapa orang yang masuk? Nggak ada pergerakan sama sekali, no.
gitu ya Raisa ya. Seneng banget ada nama Rodriguez. Keren. Nama Rodriguez. Oh, Steve juga ikutan. Steve 63 oke ikutan. Oke. Tapi kenapa ya si Steve ini grafik warna merahnya lebih pendek dari yang lain? Oh, jasa Bobby udah mulai. Oke, apakah semua sudah selesai? 6 orang yang belum. 6 orang masih belum ya? Yap. Kita tunggu sampai 12.25, 8 menit lagi ya. Si Danielnya Coba ngetem kita banget. lihat. Ayo, jangan nyarek ya, jangan lihat buku catatan, jujur. 5 orang lagi. Agama. Berarti 3 orang lagi ya. Iswara bilang gitu ya, si Daniel langsung pegang mouse loh. Tadi dia lepas mouse. Oh, hasilnya. Dia beli monitor komputer yang bawah kayak komputer punyanya. Oke, jadi kita akan membahas hanya 3 nomor ya. 3 nomor itu merupakan 3 nomor yang persentase orang yang salah itu lumayan besar. Ya. Nah ini juga bisa nggak tahu ya dulu nggak tahu kalian salahnya karena emang cuma. Oke, ini 2 orang lagi. Atau karena kalian hitung terus 2 orang lagi. Kita nggak tahu ya, tapi kita coba lihat. Sudah? Oke. Nah, nomor yang pertama adalah nomor ini ya, nomor 1. Ini yang ada gambar 12.25 ya. Nah, kalau kalian baca soalnya itu nah, jadi pentingnya ini ceritanya apa ini ya? Jadi kan ini ya. Nah, jadi itu pertanyaan nih satu hari dia tuh mau ikut kan, mau ikut
Oke, kayaknya nih nggak ada pergerakan lagi. Masih ada yang belum beres di sini? Masih ada yang belum beres, Nak? Ada? Oke, masih ada yang belum beres? Sudah semua? Oke. Nah, gimana tadi ada masalah? Soal yang tadi ada masalah, Nak? Nggak kebaca. Berdua, Mem. Cuma nomor 2 doang, yang lain? Oke, ini mau tahu jawabannya Vicky dulu deh. Cuma nomor 2 doang, yang lain? Ada yang nggak ada soalnya ya? Cuma ada bacaan, betul? Ma'am. Kok sepi ya? Ya betul ya? Ma'am. Oke, nggak apa-apa. Ya, gimana? Halo? Oke, kalau gitu kita bahas saja ya. Ismail buka soalnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Buat tahu yang mana yang perlu saya evaluasi lebih lanjut lagi ya. Saya kurang cerobohnya yang di mana? Cerobohnya di mana? Ya, oke, saya end. Iya. Di sini siapa tuh? Oke, kita taruh Edward Clarita ya. Oke. Bentar. Nah, oke, ini review questions ya. Nomor 1 sama Miss Email ya. 1. Latte adalah anjing femina sangat aktif, tidak bisa diam. Oh, ini kamu udah tahu. Oke. Gimana sih cara nimbang yang paling tepat? Pertanyaannya. Ada yang bilang langsung menimbang, ada yang bilang menimbang berat badan Mem Email dan Latte. Yang ketiga, ada yang bilang mengurangkan yang C, ada yang D. Oke, gimana sih yang benar ya? Yang benarnya yang C ya. Caranya yes, betul ya. Caranya gimana? Ya gitu. Kan nggak bisa tuh, itu timbangannya tuh dimensinya kan terlalu kecil. Dimensinya terlalu kecil ya. Si Latte-nya lebih besar. Coba lihat ukurannya. Gambar kamu di quizzes itu bisa di zoom, bisa digedein. Ya, gambarnya bisa di zoom. Oke, ukuran timbangannya lebih kecil daripada si Latte. Jadi nggak bisa langsung timbang Latte-nya. Terus yang kedua, cuman timbang Mem Email sama Latte doang. Oh, berarti bukan timbangannya Latte, kan pengen taunya Latte doang ya. Oleh karena itu, tadi udah timbang Mem Email sama Latte, kurangin lagi Mem Email, naik lagi ke timbangan, kurangi lagi timbangan Miss Email. Ya, jadi jawabannya jelas, yang C. Ya, oke. Sudah bisa. Nah, kalau ada anjingmu yang di rumah mau ditimbang, ya gitu caranya ya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini kayaknya nggak ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu adalah Miss, aku mah pencet yang dari yang soal numerasi aku langsung pencet aja yang ingat. Ya, Miss, saya juga masih ingat. Pantesan ya. Oke. Nah, soal ini tuh pertanyaannya adalah berapa lama sebaiknya, ini Miss Email tuh nggak bisa digedein. Coba. Nih, ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama sebaiknya Rasya bersepeda agar kalori yang dibakar sebanding dengan yang ia konsumsi? Gimana menurut kalian? Ya, gimana caranya? Bas, gimana Bas? Hitung dulu berapa yang dia konsumsi, yang dia makan. Ya, oke, betul. Hitung dulu berapa yang dia makan, berapa sama berapa, oke? Nggak inget 600-an aja pokoknya. Oke, ada yang bisa bantuin menjelaskan? Yang 540 dibagi 20. Ya, silakan siapa? Jadi 9. Jadi Coba 1. diulang, Bas. Ulang, Bas. Ulang. Jadi kan tadi teh 1 jam teh 540. Habis itu kalau sama butuh berapa kalori lagi, kalau sama 60 kalori lagi untuk diminusinnya. Jadi berapa
berapa menit yang harus untuk mengurangi 60 kalori. 540 dibagi 60 jadi 9 menit. Jadi jawabannya benar yang bagian C. 9 menit. 1 jam. Oke ya, betul ya. Ya. Jadi 540. Loh, kok stop ini screen-nya. Oke, jadi 1 jam 9 menit ya. Sebenarnya kamu pada jago. Ini cuma beberapa orang yang nggak teliti aja ya. Hitung 9 menit ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, soal ini nih. Pertanyaannya, coba ya dilihat dulu. Oke, ini pertanyaannya adalah perbandingan antara iOS sama BlackBerry, penurunannya. Jadi yang pertama kita hitung, coba. Yang pertama kita hitung adalah 13,4 dikurang 11,9. 13,4 kurang 11,9 itu penurunannya. Berapa penurunannya? 13,4 sama 11,9, Nak? 13,4 dikurang 11,9. Berapa, Nak? 1,5. 1,5. Jadi iOS itu 1,5% penurunannya. Thank you. Untuk BlackBerry? 1,8. Ya, ini 1,5, ini 1,8. Oke, jadi dibandingin kan? iOS banding BlackBerry. Jadi 1,5 banding 1,8. Kalau kita tulis ya 15 banding 18 kan? Sama ya? Kecilin. Bagi 3, bagi 3. 5 banding 6. Ya, yang paling penting sih kamu ngerti ininya dulu, baru bisa dikecilin. Oke, ya sekian dari yang Miss Email. Lanjutin berikutnya sebentar. Nanti dilanjutin oleh Miss Cindy ya. Oke. Miss Cindy, silakan Miss Cindy. Oke, ya di sini tuh ya ini judulnya akal pintar seekor anjing, bukan seorang, salah. Seekor anjing ya. Kelihatan kan ya? Nah, di sini tuh banyak yang keliru ketika di sini kan pertanyaannya itu penyebab konflik ya. Jadi munculnya konflik tuh disebabkan awal muasalnya itu karena apa gitu ya. Nah, banyak yang keliru, ada yang jawab ketika seekor anjing mencari makan di tepi danau ya. Padahal kan sebenarnya kan kalau itu kalau misalnya seekor anjing mencari makan di tepi danau itu kan baru masuk awal cerita ya, baru masuk awal cerita, belum mulai konflik. Nah, konfliknya itu sebenarnya ada di mana sih? Konflik yang sebenarnya ada di mana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Penyebab konfliknya saat anjing itu ngapain? Waktu muji si burungnya. Waktu muji si burungnya. Ada lagi jawaban lain? Saat melihat makanan. Saat anjing yang lihat makanan di mulut. Ya, sebenarnya muncul konflik itu betul ya. Ketika seekor anjing dia kan kelaparan, dia kan mencari makan. Nah, ketika dia menemukan seekor bangau dan melihat makanan ada di mulut si bangau tersebut, barulah dia terfikirkan saya harus ambil makanan itu. Nah, barulah terfikirkan juga gimana caranya. Nah, caranya yang tadi James bilang tadi ya. Yang James bilang tadi apa? Dia menggunakan cara memuji-muji si bangau tersebut. Tapi kan pertanyaannya adalah penyebab konflik tersebut apa? Ketika anjing itu melihat makanan yang ada di mulut si bangau. Jadi jawabannya adalah B ya. B. Betul ya, Miss Imam? Ya. B ya. Jawabannya B ya. Ngerti ya? Kenapa konflik ini jawabannya, penyebab konflik ini adalah saat si anjing
melihat makanan di dalam mulut si bangau. Jadi bukan pas nyari makanan di tepi danau, bukan. Apalagi sang anjing memuji sang bangau dengan kata-kata yang indah. Itu adalah caranya, ya. Itu adalah caranya, cara si anjing. Gimana caranya biar si bangau itu lengah. Bangau itu nggak sadar kalau makanannya itu mau direbut, begitu, ya. Jawabannya jadi B. Oke, next. Next yang ini, Miss. Oke. Yang tentang sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang Mr. Ade ya? Ya, Bis. Ya, di sini juga banyak yang keliru ya di sini tuh. Pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh sebentar. Pertanyaannya tuh, oh ya, perilaku yang sesuai dengan teks. Perilaku yang sesuai dengan teks. Kira-kira perilaku yang sesuai dengan yang udah kalian baca itu seperti apa maksudnya? Jawabannya kira-kira yang mana tuh? Ya, di sini Jawabannya mana? yang paling banyak milihnya yang B, Miss. Yang B ya. Paling banyak. Di sini tuh sebenarnya disebutin soalnya di paragraf yang mana ya tadi tuh? Di kalimat sebentar, kok tadi nggak ada ya? Ini ya, Miss? Ya nggak? Itu paragraf ketiga ya? Itu kedua, di atasnya ketiga pas. Pas mana ketiga ya? Yes, ini menjebak sih sebenarnya jawabannya ya. Saya juga jadi bingung. Ini menjebak sih jawaban ini. Aku nggak ada Pak Ade-nya. Ada Pak Ade-nya di sini. Nah. Pak Ade. Ada Pak Ade. Oke, Pak Ade silakan. Coba pilihannya, Miss. Pilihannya. Ya. Pilihan apa dulu? Pilihan ABC-nya, opsinya. Bercanda. Silakan, Mister. Oke, opsinya kita lihat ya. Untuk yang jawab B, bersikap baik dan sopan pada saat bertemu langsung. Berarti kalau nggak bertemu, boleh nggak sopan? Ayo. Iya kan? Bersikap baik dan sopan pada saat bertemu langsung dengan orang tua dan guru. Berarti kalau di sosmed boleh ngomongin, enggak kan? Nah, salah yang B. Yang C, mendengar nasihat guru. Yang D, mendengar nasihat guru dan orang tua dengan seksama serta melakukan nasihat tersebut walaupun dengan hati yang bersungut-sungut, itu nggak boleh. Nggak boleh bersungut-sungut kan, harus dilaksanakan dengan baik. Yang A jelas itu bersikap baik pada adik dan kakak pada saat orang tua melihat. Berarti kalau orang tua nggak melihat, nggak usah baik. Itu juga salah. Yang paling benar itu yang C, mengucapkan salam saat berpapasan dengan orang yang kita kenal di perjalanan dan tempat yang kita kunjungi. Karena tidak ingin disebut orang yang sombong, kan yang dimaksud dengan sopan itu salah satunya tidak sombong. Betul nggak? Ingin disebut sopan kan? Tidak sombong. Jadi emang kita melakukan itu karena supaya kita bersikap sopan, tidak sombong, kan? Untuk menghindari disebut orang yang sombong. Jadi yang C yang paling betul dari antara semua. Jadi jangan dilihat yang ini betul, yang ini salah, cari benar. Kan pilihlah jawaban yang paling tepat. Gitu ya? Bisa ya? Makasih. Oke, next. Oh, nah ini giliran MJ. Silakan MJ.
MJ, apakah masih ada? Oke, ya sip. Oh, ada. Puji Tuhan. Oke, jadi di soal yang ini, soal namanya ini adalah soal survei karakter. Nah, untuk survei karakter ini memang susah. Kenapa susah? Karena kamu harus memilih satu jawaban yang tepat di antara 4 jawaban yang benar. Gitu ya. Jadi satu yang tepat dari 4 yang benar. Jadi kita nggak milih yang salah. Kita pilih yang paling tepat. Oke, kita lihat ini adalah tentang sebuah kelas ya, kelasnya si Tony. Tiba-tiba di kelas itu tidak ada ketua kelasnya. Nah, apa yang dilakukan sama Tony? Gitu ya. Banyak yang menjawab itu mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas. Ini hal yang baik. Artinya kamu mampu. Cuman jangan lupa bahwa untuk ketua kelas itu dipilih dengan cara musyawarah, dengan cara voting, pokoknya musyawarah gitu. Jadi kita nggak bisa mengajukan diri kita kalau teman-teman yang lain tidak mau mengajukan dirinya. Ya siapa tahu kitanya nggak baik, bener nggak? Kita kepedean tuh ngajuin diri sendiri. Gitu. Jadi yuk kita mendorong teman-teman sekelas untuk mengajukan diri. Nah kalau misalkan teman-teman yang lain itu menyuruh kita, ya kita ikutan maju seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dilanjutkan lagi, Miss Mel? Oke. Nah, ini dia, Miss Cindy. Oh, bukan ya. Cindy diajak temannya untuk datang pada acara jumpa fans ini ya. Ini ya. Ini sebetulnya jawaban 1, 2, 3 itu boleh saja dilakukan. Cuman kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kan kita di sini disuruh memilih mana yang lebih penting. Apakah jumpa fans ataukah jadwal bimbingan belajar? Pasti kamu pilihnya jumpa fans ya. Ya, itu yang salah ya kan. Makanya ini dikasih tahu yang betulnya. Di dalam hidup ini selalu ada pilihan-pilihan seperti ini. Apakah jumpa fans ataukah harus mengerjakan tugas kita, kewajiban kita. Gitu. Jadi tetap kita harus mementingkan kewajiban kita. Sebagai manusia, kita itu dikasih kewajiban, dikasih kepercayaan. Karena kan bimbingan belajar ini kan sudah bayar ya nggak? Orang tuamu sudah bayar, kalau kamu nggak datang, kasihan dong, sia-sia jadinya. Maka tetap bimbingan belajar. Lah, tapi gimana dong? Kan ini seru juga ini, artis idolanya datang. Ya bisa, caranya dengan ya di videoin saja. Toh sama saja. Gitu, toh sama aja kan videoin ya. Jadi tetap saya bisa lihat, tapi saya tidak bolos, apalagi pulang lebih awal. Kalau pulang lebih awal, nanti bisa-bisa ada pembahasan yang sedang diberikan di bimbingan belajar, kamu jadi nggak tahu dong. Tetap pendidikan adalah yang utama. Jadi intinya itu, pendidikan adalah yang utama. Kejadian seperti ini sering kita jumpai ya sehari-hari. Mister pernah punya murid juga seperti ini. Ya kita belajarlah sama-sama untuk kita mengutamakan pendidikan, karena pendidikan itu penting sekali. Kalau kamu tidak mengutamakan pendidikan, wah susah masa depan. Pendidikan itu penting sekali. Kita lanjutkan, Miss Mel. Oke, silakan Mister. Nah ini dia, ini sebenarnya sudah betul semua sih, udah banyak yang betul sih. Kayaknya yang ini nggak perlu dibahas, sudah jelas ya rasanya. Ya karena beda suku, menyinggung perasaan yang sebaiknya dilakukan ya menyampaikan bahwa setiap suku adalah memiliki keunikan masing-masing. Artinya supaya kita itu supaya kita itu saling punya rasa memperhatikan orang lain gitu. Jadi nggak mau menang sendiri, nggak boleh etnosentris. Baru kemarin tuh kita belajar PPKN ya, etnosentris, hanya mementingkan sukunya sendiri, nggak boleh gitu ya. Oke, ini sudah jelas kayaknya, Miss Mel, kita lanjutkan saja. Oh, ini juga udah ya, Mister. Tapi nggak apa-apa ini ya. Juga sudah. Oke. Yang ini tuh ya sudah sih, udah. Yang ini, nah ini. Oke, ini kita bahas. Bendi, nah ini juga banyak yang bingung ya untuk yang soal ini. Bendi dikasih tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang lagi sakit. Tapi pada waktu yang bersamaan, ibunya Bendi nggak punya uang buat bayar sewa. Hari itu harus dibayarkan.
tindakan yang sebaiknya Bendi lakukan adalah, nah ini kebanyakan dari kamu adalah pakai sebagian uang untuk membayar rumah ibunya. Ini salah. Kenapa salah? Karena itu bukan uang Bendi. Ingat, itu uang sumbangan. Itu bukan haknya Bendi. Bendi berdosa kalau Bendi pakai uang itu, walaupun Mister ini kan sudah hari ini harus dibayar, gitu ya. Tidak, kita nggak boleh kompromi sama dosa. Tuhan itu akan kasih solusi sama kita kalau kita tidak melakukan dosa. Jadi yang betul adalah segera memberikan uang sumbangan kepada teman yang sakit. Karena sekali lagi itu bukan uang Bendi, itu uang teman-temannya. Itu penjelasannya. Kebanyakan dari sini menjawabnya adalah, ya sudahlah karena kepepet, udah dipakai aja dulu. Nanti si Bendi ditalangin, itu dosa. Jadi jawabannya adalah harus segera memberikan uang sumbangan walaupun memang kita nggak bisa bayar sewa rumah, ya Tuhan pasti akan kasih solusi. Itu Miss Mel, silakan dilanjutkan lagi. Ada lagi kah? Terakhir nih Mister. Ada. Ya, nggak apa-apa, ini saya bahas saja. Nah, gini ya, gereja yang menjadi tempat ibadahnya Tori tiba-tiba ditutup oleh masyarakat di daerahnya dengan alasan perizinan tanah yang ilegal. Ilegal berarti nggak ada izinnya. Dengan kondisi ini, Tori merasa sedih dan kesal, tapi dia ingin masih memperjuangkan haknya untuk beribadah di gerejanya. Yang harus dilakukan sama Tori adalah, banyak dari kamu menjawab mencari tempat ibadah lain. Walaupun cuma 16 ya, is okay ya. Tapi kenapa ini salah, Mister mau jelasin? Karena artinya kalau kamu pindah tempat ibadah, pindah gereja, memang iya sih, itu hal yang paling mudah. Tapi itu kamu tidak memikirkan gerejamu. Let's say seperti ini. Misalkan nih, Tori ibadah di gereja gereja 1 gitu ya misalkan ya. Tiba-tiba gereja satunya ditutup. Ya udahlah saya pindah gereja aja. Kan nggak semudah itu. Tori sudah ada di gereja itu sudah lama. Dia harus bertumbuh di gereja itu. Jadi tidak dengan gampangnya cari tempat ibadah yang lain. Gitu. Jadi yang tepat adalah apa? Ya diskusiin sama pengurus gereja gimana caranya supaya bisa mengembalikan izin gereja. Kalau memang kalau memang ini ditutup, solusinya seperti apa? Seperti itu. Mister punya pengalaman juga gerejanya Mister itu cerita nggak apa-apa kali ya, Miss ya? Silakan Mister. Pengalaman kan ini, pengalaman. Gereja Mister tuh gerejanya di Isa Al-Masih dulu ya waktu masih kuliah, gereja di Isa Al-Masih di Arca Manix itu, dan tiba-tiba ditutup. Bukan karena nggak ada izinnya, tapi ya you know lah yang terjadi di sana. Tidak disetujui sama masyarakat sekitar. Jadi gimana? Ya sudah dicarikan solusi. Solusinya gimana? Ya dicari tempat yang lain, tapi gerejanya tetap. Jadi tidak pindah ke gereja lain. Akhirnya kita beribadah sama, gerejanya masih sama, cuman memang tempatnya karena memang sudah nggak bisa diurusin juga, sudah tidak mungkin juga akhirnya. Tapi kita usahakan caranya supaya bisa mengurus gereja itu. Gitu kira-kira. Ada lagi Miss Mel? Oke, Mister. Sudah selesai sampai di sini. Oh, sudah selesai. Ya, seperti itu. Sudah selesai sampai di sini. Kita berdoa ya. Berdoa, kita minta Miss Tasya ada? Oke, tidak ada. Oke, yang berdoa Memrina, boleh. Memrina, please lead us in pray. Okay. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Bow our heads. Dear Lord, thank you for this morning, for today, for this afternoon, that we were able to do our tasks, even though there's some problems in the internet. Thank you very much for guiding us, for helping us, for keeping us healthy. Guide us, help us so that we may do your will. We may do what you want, and deliver us from sins. And help us, our parents, our family, that they will be strong and healthy. Saturday and Sunday, we will be recharged so that we will be ready on Monday for our new learning journey. In Jesus Christ we pray, amen. Amen. Oke, sampai di sini saja
kita bertemu. See you on Monday. God bless you. Bye-bye. Jangan lupa. Thank you, gereja ya. ma'am. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank you, Mister. God bless you. Bye, Mister. Bye, Miss. Dadah. Bye 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 bye. Bye.